siapa yang aduh lupa Bunda. Profesor M. Amut. Siapa namanya? Aduh. DM Amut. Mahmud MD ya. Lihat, Bunda baru lihat apa yang dikata Mahmud MD, pas sekali apa yang Bunda bilang. Keadilan. Nah, itu sudah menyangkut. Kemarin kan Bunda bilang di TV One, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terpakai, tidak digunakan, tidak dianggap. Kenapa? Itu bagian dari intimidasi tentang orang yang mencari kerja. Jadi PT-PT, CP-CP, semua perusahaan-perusahaan, apapun jenis perusahaan itu, PNS yang mau di perserikatan, mau di parlemen, tidak harus juga menyamakan semua usia umur harus sekian lah, inilah nggak boleh. Jadi harus ada badan yang mengontrol. Itu udah harus seperti di Jerman. Nggak apa-apa kita ini demi kalau Jerman kan beda sama Indonesia. Bedanya apa? Manusianya doang yang beda, warna bola matanya beda. Ya, hukum itu boleh disamakan kalau seandainya itu menguntungkan untuk memperbaiki masyarakat dan perekonomian. Nggak masalah. Di dunia mana yang di negara mana yang tidak sama kayak Jerman? Jepang sama, Korea sama, Taiwan sama, ya, Cina sama, Singapura sama, Australia sama. Tidak membeda-bedakan usia, tidak membeda-bedakan umur. Mungkin cuman di Indonesia aja kali. Mungkin cuman di Indonesia aja kali yang harus melihat umur. Melihat badan kuntet, pendek, tinggi, jangkung, jengking, jelek, enggak. Ya, tua, bangka, muda, halililah. Mungkin cuma Indonesia doang. Mau ngapain? Ngapain mau cari-cari pegawai yang harus cantik, harus tinggi, rata-rata UU 170, 160, mau cari di mana kayak gitu? Mau jadi apa? Mau dijadikan apa mereka? Mau dijadikan penjual diri? Atau mau dimanfaatin badannya lalu suruh kerja? Bisa kesana opininya. Kenapa? Ya wajar. Kok Bunda berpikir ya bisa jadi beropini kesana walaupun tidak ada. Bukan suujon, tapi bisa jadi pikiran kita jadi kesana arahnya. Siapa tahu perusahaan-perusahaan jahat yang memanfaatin orang susah, perempuan cantik, kalau bisa, ya kan itu bisa terjadi akibat dengan persyaratan yang nggak masuk di akal. Harus muda, harus dengan yang menarik, harus terlihat menarik. Mau ngapain? Mau menarik? Emang dia mau mutar sana mutar sini di depan pembeli atau karyawan atau apa? Mau ngapain? Mau dijadikan apa dia? Mau jadikan tumbal? Kalau misalnya kalau itu berlaku di Jerman, udah susah itu ditutup itu. Makanya Indonesia tuh harus ada itu. Harus ada harus ada itu. Suatu organisasi apa terserahlah, Bunda nggak mau tahu tahap apa. Pokoknya dia melindungin dia melindungi masyarakat Indonesia yang terintimidasi dalam persoalan mencari kerja. Jadi kalau misalnya kalian berhak melapor, Pak saya ditolak, saya sudah melengkapi persyaratan kerja, sudah sesuai dengan apa yang saya mau kerjain, tapi badan saya pendek Pak, ukuran saya cuma 150, sementara dia minta 170. Ini saya mau kerja mau apa Pak? Gituin. PT mana, CV mana, rumah makan mana, restoran mana, rumah sakit mana, kantor mana, biar didatangin sesuai dengan hukum. Begitu. Jadi Indonesia itu memajukan Indonesia juga adalah toleransinya. Ini kadang-kadang Indonesia pingin kaya kayak sendiri, pingin maju sendiri.
Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kenapa terjadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Karena banyak orang miskin tertekan. Udah nggak punya duit. Udah orangnya pintar, tapi dibuat bodoh. Biar aja situ. Harus toleransi. Harus kerjasama. Itulah perlunya kita saling membangun. Untuk apa ada kata, mari kita bangun Indonesia. Itu kata itu sebenarnya dalam maknanya. Kata-kata itu sebenarnya maknanya dalam. Mari kita bangun Indonesia. Tai kucing. Teriak-teriak mari bangun Indonesia, tapi giliran orang mau kerja nggak bisa masuk kerjaan karena lamarannya nggak benar. Itu gimana dia membangun Indonesia? Membangun gubuknya aja nggak mampu. Membangun gubuknya aja nggak mampu. Memberi nafkah anaknya nggak bangun, suruh bangun negara. Duit dari mana dia bisa menyumbang si pasinya? Jual diri. Masa rakyat Indonesia harus jual diri semua gara-gara nggak punya kerjaan? Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Kalian jangan salah. Jangan-jangan orang-orang yang ani-ani itu, jangan salah. Mereka juga punya titel sekolah kali. Susah cari kerja dalam ambil jalan pintas aja deh ngidupin keluarga gue. Ngelapar aja gue di restoran, ngelapar aja gue di diskotik di mana-mana, cari om-om. Itu bisa terjadi dan jangan disalahkan merekanya untuk hidup. Ya kalau ia mau keluar negeri aja sono. Kan ada yang imannya tipis, ada imannya kuat, iman terbagi-bagi. Ada yang kuat imannya, masih bisa dia mengendalikan. Mau jadi apa dia terserah gitu kan, tapi masih halal. Ada yang tipis imannya. Orang kan punya opini berbeda-beda. Kita nggak bisa menjudge. Yang udah kerja ke luar negeri ya udah selamat. Tapi tolong buat yang anak-anak muda yang di luar negeri, jangan pernah mengganti paspor kalian. Jangan kalian pernah meninggalkan negara Indonesia. Jangan lupa sama ari-ari kalian yang ada di Indonesia. Ada di tanah air. Permasalahan apapun yang kalian hadapi di luar negeri, jangan kalian mencoba untuk merubah status kalian jadi warga asing. Iming-iming yang indah, iming-iming yang mengenakkan, kenyamanan hidup di luar negeri, ada batas, ada waktu. Suatu saat nanti kalian akan kembali ke tanah air. Itulah tanah air kalian. Jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Nikmatin aja hidup kalian dengan kerjaan kalian yang nyaman di luar negeri sampai batas waktu yang sudah kalian tentukan dengan sesuai kemampuan kalian. Lalu kembali ke Indonesia, membangun Indonesia. Ya, kabur aja dulu itu maknanya seperti itu. Bukan untuk selamanya. Jadi buat anak-anak bunda yang dimanapun kalian berada, di kota-kota besar, di negara-negara asing, di Australia, di Amerika, jangan pernah mengganti warga negara kalian. Pertahankan seperti bunda sampai umur 51 tahun masih memegang paspor Indonesia. Ya, jangan melupakan tanah air kalian, jangan lupa kacang kulitnya. Kalau kalian dapat izin tinggal yang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bertahanlah dengan visa itu. Dan jangan pernah meninggalkan Indonesia. Mau jadi artis Korea, mau jadi artis Indonesia, mau jadi artis Australia, mau jadi artis Jerman, mau jadi artis apapun, ya. Hanya untuk biar merubah status kalian jadi warga asing. Jangan jadi kacang lupa kulit, ya.
Seindah-indahnya, semegah-megahnya negara lain, lebih megah tanah air sendiri. Disitulah kebebasan kalian. Jangan bermimpi. Pegang paspor kalian baik-baik. Paspor kan adalah nyawa kalian di luar negeri. Itu paling penting. Paspor itu bagaikan nyawa. Jadi jangan lalai. Jangan ganti warga negara asing. Tetaplah jadi warga Indonesia walaupun kalian bertahun-tahun di negeri orang. Kalau nggak penting nggak usah. Tetap pegang. Satu saat kalian kembali ke Indonesia, kalian pingin mati di Indonesia, begitu. Jangan gampang teriming-iming. Oh, jadi warga asing aja enak, biar bebas kemana-mana, bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Kalau kalian kerjaannya bagus, punya penghasilan yang bagus, kalian bisa kok upload. Apa namanya? Apa istilahnya itu? Upload visa. Ada udah susah deh bahasa gitu mengajukan visa untuk ke Australia, ke Amerika bisa kok. Kayak Bunda misalnya mau kemana, ke negara mana bisa kok Bunda mengajukan visa untuk kemana-mana. Tinggal di ini aja diajukan aja ke ambasi. Saya pingin ke Australia, pingin jalan-jalan, punya uang cukup nggak, punya rumah nggak, punya injak. Suruh aja orang imigrasi ngepel rumah Bunda. Kalau nggak percaya tuh ke rumah saya ngepel sekalian. Buang sampah. Kalau nggak bisa diam kok, jangan banyak bacot. Udah kerja aja kau. Ngerti? Itu tadi itu. Indonesia harus punya badan organisasi yang memberikan pelindungan kepada masyarakat yang diintimidasi soal usia, umur, dan gender. Kalau ada itu, maka Indonesia akan terbuka untuk lahan kerja. Untuk apa menciptakan lahan kerja? Invest segala macam lah, nggak jelas lah. Tapi begitu mau ngelamar kerja, ribuan manusia, rata-rata semuanya usianya udah 25, nggak boleh kerja, pulang. Ngapain? Ngantri sepanjang-panjangnya, sepanjang Sudirman, terik matahari, bawa ijazahnya dia, bawa pengalaman dia, tiba-tiba ditolak karena usianya dia 25 tahun. Itu juga suatu kebodohan. Itu yang harus ditegaskan. Buat undang-undang, buat di depan pintu, buat di depan pintu, atau undang-undang kerja di sini. Tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal tinggi badan, tetek bengek. Kami nggak sekolah Bun, kami tamatan SD. Bunda kami nggak pernah sekolah. Kau nggak pernah sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi punya badan, punya kaki, punya tangan, ngepel, itu juga kerjaan. Sebodoh-bodohnya orang yang nggak pernah makan bangku sekolah, dia bisa belajar dengan alam. Masa kau nggak tahu cara ngepel? Masa kau nggak tahu cara membersihkan meja? Masa kau nggak tahu cara motong sawi? Masa kau nggak tahu cara ngupas bawang? Hah? Masa kau nggak tahu sih bersihin kamar mandi? Kerja di rumah sakit, ngepel, bersihin ruangan. Hah? Ngasih makan orang masa nggak pandai? Kan diajari nanti. Kan nggak ditanya statusmu apa. Kecuali kalau jurusan kamu perawat. Harus bisa nyuntik. Masa kamu nyuntik orang nggak pernah nyuntik? Mati anak orang nanti. Nggak ada alasan semua itu. Nggak ada alasan. Bunda emang lulusan apa? Hah? Cuma lulusan model sama artis. Kok bisa aku kerja di McDonald? Aku bisa megang kasir. Hayo. Aku megang kasir. Belum pernah aku megang kasir di Indonesia itu. Boro-boro aku megang kasir ya. Ya. Megang kenti aku. Ngewong aku. Tapi bisa megang kasir. Ya diajarin. Masa nggak diajarin? Itu kan ilmu juga. Sekolah itu cuma formal. Praktikumnya di luar.
Aku nggak pernah sekolah bunda, aku cuma aku nggak sampai SD, aku cuma kelas 3 SD. Udah tahu kan angka 1, angka 2, udah tahu kan huruf A, huruf B, iya kan, udah tahu kan mana itu buah, mana itu daging, tahu kan, tinggal klik aja. Kan banyak kasir-kasir yang begitu. Kalau nggak paham ya nggak usah. Kalau takut nggak usah, kerjakan yang lain, cuci piring kau di dapur. Nggak usah ngeluh. Kok aku kerja cuma cuci piring sih di restoran, nggak pernah di kasir. Ya kau nggak bisa baca, nggak usah menghayal. Udah syukur dia kerjaan. Jangan membangkang. Jangan sok-sok jadi kerja di kantor. Sesuaikan dengan otak kau. Kalau nggak bisa, kalau ngebantah udah bersihkan aja kuburan sono. Bersihkan kuburan. Ya. Nanti pas ada waktunya orang mau bulan puasa, kau ngumpul di kuburan sana biar dapat duit. Bersihkan rumput. Mau kayak gitu? Mau? Hah? Mau? Mau? Masih banyak kok kerjaan lapangan kerja kalau mau dikerjakan. Tukang sapu jalanan kek. Ya kan? Bersihin tuh Monas. Bersihin. Itu kan nggak perlu sekolah. Ya kan? Melamar kerjaan, mengerjakan fasilitas negara, misalnya menyapu jalanan, menyiram taman. Hah? Itu perlu persyaratan nggak? Nggak perlu persyaratan. Apa yang perlu persyaratan? Orang cuma nyapu jalanan kok mau ngapain? Hah? Kecuali dia mau buat jalan, baru dia ngukur. Kan cuma mau bersihkan jalanan. Hah? Mau nyiram-nyiram bunga jalanan. Nggak perlu dengan usia pula. Mau mama-mama kek, mau umurnya 50 tahun kek, selagi masih bisa kerja, belum saatnya dia harus pensiun, kerja sono. Dan sekarang buat pemerintah Indonesia udah nggak mesti harus PNS doang yang mendapatkan kenyamanan di masa tua. Itu juga nggak adil. Ya, buat pemerintah Indonesia, ya, saya memberikan usulan seorang Bunda Korla. Kalau bisa, semua pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, apapun jenis kerjaan dia, tolong didaftarkan menjadi kerjaan yang bisa memberikan tabungan dia untuk di masa tua. Jadi nggak mesti harus PNS yang nanti masa tuanya dapat pensiun, jangan pekerja-pekerja yang seperti sapu jalanan, restoran sudah harus diwajibkan untuk membayar atau menabung uang di masa tua. Ketika dia sudah selesai sebagai pekerja restoran dengan usia yang udah harus pensiun, dia mendapatkan uang masa tua. Itu paling penting, ya. Buat Pak Prabowo, tolong Pak, saya mohon kepada Bapak yang sudah pernah ke luar negeri, Bapak yang sudah tahu negeri luar, Bapak sudah berpengalaman dengan negara asing, negara luar, tolong Pak, buat pekerja-pekerja buruh, ya, khususnya pekerja buruh, ya, mau itu buruh pembersih kamar mandi umum, mau itu kerja di restoran, mau kerja itu di mana, semua harus didaftarkan. Dikenakan pajak juga nggak apa-apa, tapi pajaknya sesuai dengan gajinya. Jam kerja juga harus ada waktu, tidak boleh memperbudak rakyat Indonesia untuk kerja 12 jam, 13 jam, 14 jam. Dengan libur yang tertentu. Senin, kalau mereka Sabtu, Minggu harus libur. Kecuali memang ada tuntutan-tuntutan lain yang sudah dimaklumkan. Tapi tolong Pak, buat pekerja-pekerja buruh itu sudah harus punya uang untuk di masa tua. Jadi mereka ketika mereka keluar dari kerjaan mereka tidak sengsara, tidak melarat. Selama mereka bekerja, selama mereka ikut serta membangun Indonesia, memberikan sumbangsi pastinya dengan sumbangsi pastinya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan uang di masa tua. Undang-undang ini harus dibuat, Pak. Jadi biar para pekerja-pekerja yang sebagai buruh, sebagai sapu jalanan, sebagai di luar dari PNS, ya, buruh-buruh itu mereka juga akan mendapatkan
hasil yang sama ketika mereka tua. Mereka akan mendapatkan uang mereka yang mereka kerja selama ini. Jadi ketika mereka tua, uang mereka itu ada. Jadi disiapkan untuk uang. Kalau di Jerman namanya Rente. Jadi kayak semua pekerja yang di Jerman seperti Bunda itu ada. Jadi itu seperti dari gaji dia itu dipotong untuk uang pajak, uang asuransi kesehatan dia, dan uang masa tua. Uang masa tua inilah nanti akan dikembalikan ke dia, Pak. Jadi uang ini akan dikembalikan. Jadi harus ada ini. Jadi mereka dan gajinya juga harus disesuaikan. Kalau cuma 1 juta mana mungkin, harus ya sesuaikan, harus di atas 4 juta, atas 5 juta sebagai buru-buru. Jadi diperhitungkan juga berapa dia harus bayar uang pajak, berapa dia harus bayar uang asuransi kesehatan, dan berapa dia harus membayar uang untuk masa tua dia. Taruhlah kalau misalnya dia bayar sebulan 500.000. Dia bekerja selama 40 tahun. Dalam 1 bulan dia sudah memberikan 500.000. Berarti dia sudah mendapatkan berapa juta. Nah, uang itu dikembalikan ke dia. Itu tapi bukan dikembalikan secara langsung semuanya. Setiap bulan dia mendapatkan uang itu. Lalu uang yang dia dikembangkan. Nah, begitulah caranya. Jadi ketika dia udah tua, walaupun ibu pernah kerja apa? Saya pernah kerja di restoran. Berapa lama kerja di restoran? Hampir 18 tahun. Ada bukti-buktinya, ada ini. Ada pembayaran yang ibu ada menabung uang masa tua, ada. Mana nomor kodenya ini. Lalu uang itu dikembalikan ketika ibu itu sudah pensiun atau misalnya ibu itu cacat. Begitu. Sesuai kelas-kelasnya. Itu namanya adil. Itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila berapa itu Bunda? Sila ke-5. Jangan tanya lagi soal Pancasila, aku bakar nanti mulut kau. Kenapa sila 5 itu paling atas? Kenapa dia ditempatkan paling nomor 5? Sila ke-5, keadilan sosial, dialah puncaknya. Ya, jadi Pancasila itu dari tata. Yang pertama adalah ketuhanan. Kenapa dia paling atas? Karena dia keadilan. Dari semua sila itu dia paling atas itu. Paling hak asasi manusia nggak boleh dilanggar. Undang-undang nggak boleh dilanggar. Sila ke-5 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu semua menyangkut. Kalau berani mengeluarkan kalimat ketika di undang-undang atau ketika di Pancasila ada keadilan, itu harus dipedomankan, harus dipahamkan, harus ditegaskan. Begitu. Ibunda tadi ngomongnya terus bener ya. Ini Bunda nggak ya yuk kita ngomong yo. Udah ah. Rokok Bun, alah nggak apa-apa rokok. Orang Bunda kan udah buat 18 tahun. Jadi semua, jadi orang nggak harus, jadi orang nggak hanya berpikir bahwa jadi harus jadi PNS deh biar supaya jadi buat menjadi kemakmuran di masa tua. Enggak, jadi nggak harus jadi PNS. Jadi sebagai buruh, kerja di CP, kerja di perusahaan swasta, nanti masa tuanya juga mendapatkan hasil. Karena masa uang rente ini harus adil. Jadi ke semua tenaga kerja apapun, mau itu di parlemen, mau itu di perusahaan, mau itu swasta, mau itu perusahaan-perusahaan kecil, restoran, toko-toko, supermarket, itu pegawai-pegawainya itu semuanya harus punya yang namanya uang masa tua. Uang masa tua ini nggak boleh diganggu. Ini uang rakyat. Ketika nanti dia udah tua, makanya di Indonesia, satu lagi Pak Prabowo, tolong jangan gampang, tolong buat
apa namanya, buat perusahaan tidak gampang mem-PHK orang, tidak gampang memecat orang, tidak bisa semaunya gitu. Harus punya alasan-alasan yang kuat, misalnya mencopet, merampok. Itu nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Tapi kalau cuma kesalahan-kesalahan kecil bisa dibina. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Kalau nggak tahu diajarin, nggak langsung dipecat. Jangan karena nggak suka sama orang itu, ya. Pegawai sebagai bos harus profesional. Jangan melihat bentuk badan, melihat bentuk muka. Habis kalau kayak gitu. Aku nggak suka sama kau, udah muak aku nengok kau. Nih kenapa? Mata kau juling. Nggak bisa kayak gitu. Itu egois. Nggak bisa pula ngomong ini, kan kami yang punya usaha kami. Kami berhak untuk memilih. Oh, nggak bisa kayak gitu. Itu berarti suka-suka kau. Indonesia tuh harus nggak bisa seperti itu. Udah ada undang-undangnya. Kan kami yang punya usaha. Kami berhak dong menseleksi. Oh, nggak bisa gitu dong. Itu namanya egois. Itu namanya rasis. Itu namanya kau rasis. Tidak boleh kayak gitu. Kita sama-sama tinggal di Indonesia. Kita sama-sama membangun Indonesia. Kita harus tolerans. Orang juga perlu makan. Bukan kau aja mau kaya selamanya. Itu nggak boleh. Kau tinggal di hutan, tinggal di satu pulau. Kita hidup bermasyarakat. Saling toleransi, saling tolong menolong. Nggak bisa kita bilang, oh kayak misalnya bunda buka usaha gitu. Aku punya pabrik segede-gede lapangan bola gitu. Terus aku memilih-milih gitu. Ibu pincang, nggak boleh. Bapak udah tua, udah bungkuk. Nggak boleh, bapak umurnya udah berapa? Bapak 50 tapi keten bungkuk, nggak boleh. Nggak boleh gitu dong, itu namanya aku rasis. Nggak boleh kayak gitu, ya. Api neraka menanti kau. Nggak boleh. Bangkrut usaha kau, nggak maju-maju. Nggak boleh. Ya, ditahan resiko kau di langit. Nggak sukses pabrik kau, nggak maju perusahaan kau kalau kayak gitu modelnya. Tempatkan mereka pada tempat yang benar. Oh, saya lulusan SMA, saya lulusan akuntansi, saya lulusan. Siapa-siapa yang capek-capean tuh hatersku tuh namanya capek-capean ngantuk ya.